Ya, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran yang saya akan ambil dari Daniel pasal yang ketiga. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah ketaatan di tengah ancaman. Ya, ketaatan di tengah ancaman. Dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-30, perhatikan ini ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Sekali lagi katakan sama-sama. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Ya, kita ingat bahwa goal kita di tahun amanat agung ini adalah untuk menjadi murid Kristus agar dapat menyelesaikan amanat agung. Saya berharap ini menjadi sesuatu yang
kita selalu ingat ya, yang menjadi rema kuat dalam hidup kita, bahwa tahun ini goalnya adalah menjadi murid agar kita dapat menyelesaikan amanat agung. Dan yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang ketaatan, karena murid identik dengan ketaatan, ya. Nah, kita melihat sekarang kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kepada kita tentang ketaatan yang membawa kepada kemuliaan Allah. Tadi kita membaca dan kita mendengar cerita ini, kita dibuat terkagum-kagum ya. Bagaimana mereka punya iman, punya ketaatan yang luar biasa. Mereka berani melawan arus di tengah tekanan budaya Babel yang mempraktekkan penyembahan berhala. Mereka berani bahkan menentang, menolak perintah raja untuk menyembah patung emas yang didirikan. Mereka lebih takut kepada Allah daripada ancaman maut sekalipun. Dan endingnya ini luar biasa. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita. Seperti mereka menghadapi ancaman, menghadapi dapur perapian yang menyala-nyala. Iman mereka harus berhadapan dengan tantangan, bahkan maut yang siap merenggut nyawa mereka. Demikian juga yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita. Ya, kita mau belajar agar kita pun boleh memiliki ketaatan yang sempurna di tengah ancaman kehidupan ini. Apa rahasianya? Saya melihat ada 3 hal dari cerita ini, ya. Yang pertama adalah dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita perhatikan pada ayat ini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jadi mereka dituntut, mereka diperhadapkan kepada pilihan. Kalau kamu menyembah, kamu selamat. Kalau kamu tidak mau nyembah, kamu akan dihukum mati. Tapi yang luar biasa, sikap mereka adalah, poin yang pertama ini, mereka punya keberanian untuk menolak kompromi dengan dosa. Berani menolak itu, saudaraku. Kalau seseorang kompromi dengan dosa, maka sebenarnya terjadi penurunan standar atau pengorbanan prinsip kebenaran dalam kehidupannya. Saudara, kompromi itu sepertinya sepele ya. Tetapi kompromi itu seperti halnya ragi yang merusak adonan. Kita kan menghadapi hal-hal kecil sepertinya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita diiming-imingi sesuatu. Kadang-kadang kita harus dipancing untuk mungkin kita berbohong atau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, melakukan dosa. Kompromi dengan dosa meskipun terlihat kecil, tapi dapat merusak seluruh kehidupan rohani kita. Ya. Saya mengajak kita untuk melihat dengan jelas sikap tidak kompromi mereka itu seperti apa. Mereka berani menolak perintah raja, meskipun pada zaman itu peraturan itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditaati, ya, harus ditaati. Tapi mereka memilih taat kepada perintah Allah. Mereka dengan teguh menolak untuk menyembah kepada patung demi kesetiaan kepada Allah. Saudara, ini adalah keberanian yang luar biasa, ya. Lalu mereka punya keyakinan iman yang teguh. Artinya apa? Mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Allah mereka mampu untuk menyelamatkan kita. Punya keyakinan iman yang teguh. Dan mereka pun tetap berkomitmen untuk setia walaupun Allah
tidak menyelamatkan mereka. Saya sering memberikan satu pertanyaan ketika mereka berkata, Allah yang kami sembah, Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Karena itu kami gak mau nyembah patung. Saya tanya, luar biasa gak? Lalu banyak orang menjawab, luar biasa. Tapi sebenarnya kalau itu masih biasa. Karena itu adalah iman jikalau. Kalau Allah sanggup tolong kami gak akan nyembah. Tetapi bagian selanjutnya mereka berkata, tetapi andai kata Allah yang kami sembah pun tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Nah, ini yang luar biasa. Inilah iman walaupun ya kita harus punya keyakinan iman yang teguh. Ketika Daud berhadapan dengan Filistin dan Goliat, dan di hadapan musuh itu, Daud berkata, hari ini aku akan memenggal kepalamu dan menyerahkan tubuhmu kepada burung-burung di udara. Saya mau tanya kepada Anda semua, pas Daud ngomong gitu, Goliat sudah kalah belum? Pas Daud ngucapin itu, Goliat sudah mati belum? Belum. Tapi itu adalah keyakinan iman yang teguh, yang luar biasa. Ya. Karena itu kalau Anda sedang menghadapi tantangan atau masalah, stop kebiasaan ngomongin masalah. Kebiasaan bilang susah. Ya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang dan dia juga alami pergumulan. Tapi ketika saya nasihati, ayo doa, minta sama Tuhan. Ya apakah urusan pekerjaan, ya apakah urusan yang lain dalam keluarga. Kadang-kadang orang langsung mengunci dengan kata-kata, susah Pak, susah Om, angel. Ayo jujur, siapa di sini yang tanpa sadar juga masih suka ngomong kayak gitu? Ya. Ayo datang dengan keyakinan iman yang teguh. Saya memberikan nasihat, ayo mulai kamu berdoa dengan iman. Meskipun yang kamu doakan sepertinya berseberangan, bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tapi justru itulah yang dinamakan keteguhan iman. Kalau kita berani berdoa demikian, maka itu adalah awal Tuhan akan membukakan pintu-pintu mujizat bagi kita. Amin. Kita di tempat ini belajar ya, tetap memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Lalu mereka hidup kudus di lingkungan yang asing. Mereka tetap mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan di tengah lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Ini tidak mudah. Karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk bisa merusak. Ya, bukan dibilang sebaliknya, tapi satu warning bagi kita. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi Anda ada dalam pergaulan banyak dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, lama-lama cara pandang mereka, lama-lama pola pikir mereka, lama-lama gaya hidup mereka, itu bisa merubah gaya hidupmu yang sudah baik. Ya. Kita harus tetap menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak baik. Mereka berani menghadapi resiko. Kita berani tidak menghadapi resiko. Di Wonosobo ada jiwa baru datang ya. Anak muda, saya lupa sudah lulus kuliah apa belum ya.
Itu yang pindahan dari Jogja, kampus Jogja. Dia kuliah di Jogja dan rupanya pada saat dia kuliah, dia dari keyakinan yang tidak percaya Tuhan Yesus, Pak. Dan di Jogja itu dia diajak temannya intinya ke gereja sampai lahir baru, sampai dibaptis. Tahun lalu dia dibaptis pas Jumat Agung. Dan saya tanya, gimana keluargamu? Keluarganya ini cukup fanatik ya di agama seberang. Ya sempat diancam, diusir dan sebagainya. Ya, nggak mudah. Ada orang-orang yang harus berjuang dengan imannya menghadapi tantangan yang demikian. Ya. Tapi kalau mereka berhasil melewati itu, kalau mereka lulus, mereka itu akan punya iman yang luar biasa. Kadang orang-orang yang tidak ada tekanan, yang tidak ada tantangan, itu justru imannya itu biasa-biasa aja. Perhatikan, karena percaya Yesus, karena dibaptis, diancam, diusir dari rumah. Tapi dia tetap ke gereja. Sampai akhirnya suatu kali dia itu semacam dipaksa atau mau dijodohkan dengan pasangan ya. Dia wanita dijodohkan dengan pria yang seagama dengan keluarga mereka. Tapi dalam proses itu ketahuan ternyata laki-laki ini gak benar. Ternyata belum nikah aja udah ketahuan gitu ya. Stoknya banyak sekali. Jadi akhirnya gak jadi. Dari peristiwa itu akhirnya keluarganya juga dicelikan dan sadar. Ternyata pilihan mereka juga gak benar. Dan di situ keluarganya mulai kendor. Dan dia mulai boleh ke gereja. Karena itu ayo, kalau yang ditekan sedemikian aja, mereka tetap berjuang untuk ibadah. Saya tidak tahu kendala yang dihadapi oleh Anda semua di tempat ini. Tetapi pesan saya selalu mengingatkan, jangan gampang-gampang meninggalkan ibadah. Ya, berjuang, berani menghadapi resiko. Ya, saya dari hari Kamis, ya, hari Rabu perjalanan ke Ungaran ngantar Ibu Gembala, acara di Wujil, Ungaran, lalu bermalam di rumah Semarang, lalu Kamisnya pulang lagi jemput, dan langsung lanjut ada acara ucapan syukur gabungan 2 kul di Wonosobo. Mungkin ya karena kecapean, langsung nyambung, langsung melayani. Dan malam itu sebelum acara makan malam, tiba-tiba perut saya itu seperti balon yang ditiup. Langsung kencang perutnya. Aduh, kencang banget. Padahal dia besar banget ya enggak. Tapi kencang. Sampai kayaknya tuh sakit gitu. Langsung saya pelan-pelan melipir keluar. Mohon maaf, siapa tahu di depan bisa keluarin angin gitu kan. Jadi rada lega, tapi enggak berhasil. Itu sengsaranya kalau angin terkunci itu seperti itu. Tambahi makan, tambah sengsara lagi. Pulang ke rumah itu sampai demam. Ya, diminumin paracetamol. Lalu saya tunggu sampai besoknya, aduh kok sakit ya di area bawah sini. Diteken-teken kok sakit. Ibu Gembala udah bilang, udahlah ke dokter aja. Nanti prediksi saya, bayangan saya ini ada infeksi saluran kencing. Tapi kalau orang sakit itu biasanya pas buang air kecilnya itu sakit. Ini enggak. Tunggulah, tak banyakin minum dulu. Terus ini berjuang hari ini kalau bisa ke belakang beberapa kali. Benar, sekali ke belakang lebih lega. Tapi masih sakit. Masih semelenget badannya. Ngerti nggak semelenget apa, Rina? Ya, semelenget kadang-kadang masih rodo anget-anget, kadang hilang, kadang anget-anget, hilang, itu namanya semelenget gitu kan. Kalau yang tadi Pak Yahya bilang apa? Pak saya kok rada aneh ya bar minum obat. Saya susah ngomong. Pak Yahya bilang les-lesan lah, itu bener les-lesan gitu. Jadi ini saya menyampaikan firman di bawah pengaruh obat. Tapi saya berjuang karena roh saya lebih kuat. Amin. Tubuhnya nurut gitu ya. Ya,
Nah, saya ngalami gitu kemarin, tetap saya pikir nanti saya lihat hari ini lagi. Kalau sampai belum beres, besok baru ke dokter. Dan harusnya juga, saya hari ini kayaknya absen lah, nggak datang SB. Saya lagi sakit gitu, sebenarnya sah nggak kalau saya sampai nggak datang SB? Sah. Tapi di detik-detik terakhir saya selalu ingat kata-kata saya sendiri kepada jemaat. Ayo dong, jangan gampang tinggalin ibadah, jangan gampang tinggalin doa. Kalau Anda masih bisa ngelangkah jalan, kecuali Anda terbaring gak bisa bangun tidur. Kok sakit ya, terbaring gak bisa bangun. Kalau selama masih bisa bangun, berangkat. Itu kata-kata itu kembali mengingatkan saya. Saya sudah mandi, sudah siap-siap mau bobok-bobokan gitu ya. Langsung saya bangkit lagi. Dan ketika saya bangkit itu justru membaik. Ya, besok harinya dibawa ke dokter, puji Tuhan. Sabtu pagi ya, ternyata tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Bukan infeksi ya dok, bukan. Lalu apa dok? Itu angin, alah angin. Pak Andi kan suka pergian kan, dokternya udah paham, dokter langganan soalnya ya. Tapi kemarin saya pakai paket BPJS, ternyata paket BPJS pun obatnya manjur Pak. Kalau sebelumnya dulu, karena BPJS-nya nunggak, saya kalau tiap kali ke situ selalu ditawari suntik. Sekali datang dan suntik, si pekjeng Pak, 400.000. Tapi kemarin dengan BPJS pun Tuhan bekerja. Ternyata gara-garanya apa? Angin. Ya, kita belajar untuk berani menghadapi resiko. Jangan gampang meninggalkan ibadah. Ya, itu menjadi prioritas. Ada orang bilang gini, nggak apa-apa Pak, kan aku nggak ibadah pun tapi hatiku kan ingat Tuhan. Kayak seorang petani, ketika panen nggak datang kebaktian, dicari nama pendeta. Ini pendeta di desa ya, petaninya, jemaatnya kan petani-petani. Pak Ahmad, kemarin kenapa nggak kebaktian? Wah Pak Pendeta, mohon maaf, saya panen Pak. Saya harus nungguin hasil panen, saya harus mikirin panen ini dan sebagainya. Kan bisa dong ibadah dulu. Saya nanti ibadah, maksain ke gereja, tapi kalau saya pikirannya ke panen saya kan percuma Pak Pendeta. Jadi lebih baik saya di sawah, tapi saya mikirin Tuhan. Waduh, rohani banget gitu ya. Jangan gitu ya. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi bukan pilihan yang mudah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak kompromi. Akibatnya atau ancamannya mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Saudara lihat. Akhirnya mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Ya. Bayangkan saudaraku. Sudah taat, sudah berjuang, punya keyakinan iman, tapi tetap dibuang ke perapian. Banyak pertanyaan juga yang muncul dalam kehidupan kita. Iya apa iya? Tuhan, aku sudah taat, tapi kok aku masih masuk perapian yang menyala-nyala? Ini pertanyaan yang sering muncul. Tanpa sadar kita juga nanya, Tuhan, aku sudah taat, tapi kenapa doaku kok belum ada jawaban ya Tuhan? Tuhan, aku sudah taat, tapi sepertinya kok tidak ada pertolongan. Kalau orang yang berjuang dengan pergumulan keluarga atau berjuang dengan kesehatannya yang belum kunjung disembuhkan, seringkali pertanyaan ini muncul. Aku sudah doa loh, aku sudah minta sama Tuhan loh, aku sudah minta ampun loh, ya. Kenapa kok Tuhan belum tolong? Kenapa Tuhan belum kasih kesembuhan? Kenapa aku masih alami proses yang berat? Saudara, jawabannya apa? Tunggu, tetap taat dan setia, dan tidak kompromi terhadap dosa. Saya membayangkan ya, jika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kompromi dengan
perintah Raja Nebukadnezar, ya. Atau mereka mungkin bisa aja kan kecewa atau marah terhadap orang-orang yang ngelaporin mereka. Itu kan ada yang ngelaporin, raja-raja itu 3 orang itu nggak mau nyembah patung loh, ya. Akhirnya ini seandainya mereka kompromi, ya, akhirnya mereka juga bisa menyalahkan orang-orang yang laporin itu, atau mungkin kompromi mereka nyembah patung. Ini kan kemungkinan yang terjadi, ya. Akhirnya mereka turun level. Ingat, kalau kita kompromi kepada dosa, kita itu turun level. Coba bilang kanan kiri, kalau kita kompromi dengan dosa, kita itu turun level, ya. Karena kita sedang menurunkan prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan kita. Sekali kita bohong, maka kita akan terbiasa dengan bohong. Kemarin ada yang minta maaf, Pak Andi, kemarin saya bohong. Tapi bagi dia bohongnya itu bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan memang boleh, Tasya? Hah? Tasya masih suka bohong gak? Yakin? Gak pernah bohong sama papa mama? 100%? Saya gak pernah bohong sama papa mama, ya? Jujur, ya? Jujur kacang hijau? Ya. Ya proses lah kalau masih ada yang kadang-kadang. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa jujur itu mahal, ya. Jujur itu keren. Saya melatih diri saya, nggak kompromi, nggak pernah bohong, nggak mau bohong, ya. Karena kalau saya bilang ya, ya iya, kalau tidak ya tidak, ya. Kalau memang saya salah ya saya, kalau tahu itu salah ya saya minta maaf. Tapi kalau saya nggak ngelakukan ya saya bilang saya nggak ngelakukan. Ya, mari kita belajar. Lah orang ini, maaf Pak saya bohong, loh kenapa? Saya nggak mau ngerepoti Pak Gembala. Loh malah nggak mau ngerepoti ya. Kan saya kadang bilang sama jemaat gini, kalau ada apa-apa itu ngomong, ya. Supaya saya itu bisa datang mendoakan, memperhatikan. Lah orang ini rupanya kemarin sakit, sempat di rumah sakit, tapi nggak ngaku. Bilangnya ada acara dan sebagainya. Saya bohong karena saya nggak mau ngerepoti Pak Andi. Bayangan dia, jawaban saya ya udah nggak apa-apa gitu. Saya bilang itu salah, nggak boleh bohong. Malah tak seneni saudaraku. Ya toh? Ya, latihan ya di tempat ini juga, jangan bohong. Kita harus jujur karena itu menunjukkan integritas diri kita. Ketika proses Tuhan datang, tetaplah berjalan dengan iman yang teguh. Katakan amin. Kalau responmu benar, engkau akan menjadi better person. Apa artinya better person? Apa artinya better person, Abi? Orang yang lebih baik. Tapi kalau responmu salah, engkau akan menjadi bitter person. Apa artinya bitter person? Orang yang kepahitan. Ya. Ini gambarnya ini adalah gambar proses peleburan emas. Dan ternyata untuk emas itu bisa dimurnikan sedemikian, itu perlu suhu sekitar 1000 derajat minimal sampai 1400 derajat Celcius. Panas nggak kira-kira? Hah? Kalau masak di rumah itu paling berapa derajat sih? Keselomot aja panas. Saya pernah makan di satu tempat, lupa. Piringnya itu pakai hot plate. Oh berarti makan sate ya. Hot plate. Saya tuh lupa sambil ngobrol tuh geser piring. Megangnya bukan kayunya. Geser piring. Wah, megang teflonnya. Nyos. Waduh panas banget gitu. Itu aja paling gak nyampe 100 derajat. Ya, 1000 derajat. Sampai 1400 derajat.
1064 derajat ya, minimal itu sampai 1400 derajat bahkan lebih. Pada titik itu emas itu akan cair dan kotoran-kotoran itu baru bisa terpisah dari emas. Nah, Tuhan itu kalau proses kita itu ya seperti itu. Aku sudah gak kuat Tuhan, kenapa kok begitu berat? Karena kotoran kita belum keluar. Jangan jadi pada ini semua dong. Mukanya jadi pada dingklok semua gitu ya, ngomong proses gitu ya. Tuhan kalau proses kita itu kayak gitu. Ya, sampai kotoran-kotoran itu terpisah dan kita muncul sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Ya. Jangan kompromi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua, apa rahasia Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tetap memiliki ketaatan yang sempurna di tengah ancaman. Karena mereka mengenal Allah dan berserah penuh. Ya. Ini ayat yang saya cuplik tadi ya. Yang pertama itu jikalau, kalau yang 18 itu walaupun. Ya. Coba tanya kanan kiri, imanmu iman jikalau apa iman walaupun? Jikalau apa walaupun? Kalau masih yang jikalau harus di-upgrade sampai ke iman walaupun. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan dan berserah penuh ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, ini perlu digarisbawahi. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini penting sebab bisa saja orang mengaku mengenal Tuhan namun tidak berserah penuh kepada Dia. Coba di next. Ini betul. Ya. Mengenal Tuhan, berserah penuh itu tidak bisa dipisahkan. Coba baca tulisan yang warna putih sama-sama. Orang yang mengenal Tuhan akan berserah penuh. Amin. Dan orang yang berserah penuh karena mengenal Tuhan. Ayo kita latih ya. Miliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang tidak kompromi. Maaf, minggu-minggu kok ada yang cari saya. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang tidak kompromi. Adalah iman walaupun, iman yang tidak berdasarkan hasil melainkan kepada ketaatan. Nah, ini menarik ya. Jadi iman walaupun itu kalau didefinisikan itu gini. Iman yang tidak berdasarkan kepada hasilnya. Kalau bagi mereka, apakah aku diselamatkan atau tidak? No, bukan itu. Tapi iman walaupun itu adalah iman yang berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Dan dari ketaatan itulah justru kita percaya ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan mujizat dulu baru taat, tapi taat dulu baru akan melihat mujizat. Amin. Dalam kehidupan kita berbicara tentang berserah penuh ini, selama ini coba renungkan hal apa yang kita andalkan, hal apa yang membuat kita merasa aman dan tenang, ya. Hal apa yang membuat kita merasa tidak takut, tidak khawatir. Ada orang yang merasa tenang, merasa aman kalau dia punya koneksi, punya orang-orang yang bisa backup dia. Dia punya bisnis, lalu dia dekat-dekat dengan orang-orang yang di atas, dan di situ dia merasa aman. Ada orang yang merasa aman kalau saldo tabungannya sudah sampai ke titik tertentu dan dia merasa aman. Ada orang yang merasa aman karena dia punya orang tua yang kaya raya. Ada orang yang merasa aman
karena hal-hal duniawi. Ya. Banyak orang yang merasa aman karena tadi koneksi, uang, kekayaan, manusia. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah pengharapan yang semu. Ya. Minta di G. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sudah tenang belum? Sudah tenang sama Tuhan belum? Ya. Kalau hidup aja nggak tenang, apalagi nanti kalau mati. Makanya banyak orang bohong, telah meninggal dengan tenang. Bohong. Wong uripe ora tenang, piye matine tenang. Ya. Kalau saya ingat lagu ini, saya ingat pengalaman saya. Mungkin saya pernah dulu cerita ya, tapi saya ulang lagi ini karena temanya ini pas. Jadi waktu saya masih melayani pertama di Purwokerto, waktu itu saya itu sempat kuliah di Surabaya. Dan dari Purwokerto ke Surabaya itu naik bis. Nah ini penguasa Jawa Tengah, Jawa Timur. Purwokerto ke Jogja naik bis. Dari Jogja oper bis Eka. Jawa Timuran kan kalau nggak Eka satunya apa? Hah? Lah, apal kan? Nah ini saudaranya, saudaraku. Ya. Sumber Kencono kalau nggak Eka itu 2 bis penguasa Jawa Tengah, Jawa Timur. Kuliah selesai pulang dan ya waktu itu saya melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu dan punya anak, baru punya anak juga ya. Jadi banyak kebutuhan dan sebagainya. Jadi intinya uang yang dibawa itu pas-pasan. Tapi singkat cerita, waktu pulang dari Surabaya, kamu udah pernah dengar kesaksian ini belum? Belum ya? Rina udah pernah dengar belum? Nah makanya saya cerita untungnya. Nah intinya gini, waktu pulang dari Surabaya, saya udah pernah cerita belum sih? Belum ya? Belum ya? Nah dari Surabaya ke Jogja pakai bis, itu aman. Coba bilang dulu aman. Sampai Jogja aman. Nah di Jogja itu oper bis, saya itu naik bis. Begitu duduk, saya tuh iseng-iseng buka dompet kan, lihat, meyakinkan. Wih, kan bis itu ada tarifnya kan, tarif Purwokerto sekian. Waktu itu saya lupa berapa, 14.000 apa 15.000. Nah duit saya di dompet itu nggak nyampe. Intinya uang saya kurang untuk bayar tarif bis itu. Nah, kalau Anda sudah kadung naik bis, terus sadar uangnya kurang, tetap di bis apa turun? Jujur. Tidur. Kalau Tea tetap di bis apa turun? Kalau Tasya apa? Oh malah dijemput ambulan. Kalau Tasya tetap duduk di bis apa turun? Turun. Biasanya kalau yang rada-rada cermat ini turun. Nah itulah kemarin kami berbincang-bincang ya, perbedaan antara korporat dengan bisnis dan beriman. Tapi waktu itu saya tetap di bis, saya tidak turun. Saya ingat pas saya masuk, di samping supir itu kan ada kursi buat kena itu. Nah ada yang manggil saya Ko Andi gitu kan, cewek ya. Nah saya itu gak terlalu kenal sama dia. Rupanya dia itu adalah anak dari salah satu langganan salonnya Oma di Purwokerto. Saya gak terlalu kenal tapi dia tahu saya gitu. Yang dikasih anjing gitu loh ya, waktu itu dikasih anjing. Nah salaman gitu terus saya masuk lah, saya baru nyadar duitnya kurang ya. Tapi saya nggak bilang sama dia. Saya tetap duduk di bis, ya wis piye lah engko lah karepe. Pokoknya duduk gitu. Kalau payahnya tetap duduk apa turun?
Wah, luar biasa. Sekarang mulai beralih ya dari korporat ke beriman ya, proses ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu bisnya mulai jalan. Kasih ini dong. Dan berapa menit setelah bis jalan, keneknya kan mulai datengin penumpang ya. Kamu kan pernah naik bis nggak? Yang ditagihin kenek gitu. Pernah nggak? Mana pernah? Oh pernah. Ma? Oh sama mama ya. Terus keneknya kan mulai dari depan dulu, baris kedua. Lah saya di baris kelima. Coba baris pertama. Lalu kenek itu mulai berjalan ke baris kedua. Baris ketiga. Baris keempat. Deg-degan. Baris kelima. Ternyata dia ngelewatin saya, Rin. Kalau lagi gak punya duit, keneknya ngelewatin, kamu diem, apa ngomong sama keneknya? Pak, saya belum bayar. Lah ini ujian kedua. Ayo. Jangan tanya Niel, kadang Niel pernah gak bayar naik bis itu. Kalau lagi gak punya kurang uangnya, keneknya ngelewatin kita. Kita diem-diem, apa ngomong? Rina? Ngomong. Lah tadi kamu udah turun, gimana ngomong? Kalau Tea diem apa ngomong? Diem. Kalau Tasya tidur. Kamu pura-pura tidur berarti ya. Coba kita tanya, kalau Kak Ririn? Turun. Gak mau kejebak ini. Ya. Nah terus rupanya keneknya ngelewati saya. Tapi waktu itu saya tetap bilang, mas, saya belum bayar. Wis detik kurang kemaki. Terus keneknya bilang, mas, sudah dibayar sama mbaknya yang ada di depan itu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gitu. Saya nggak ngomong loh. Lo kalau dengar cerita ini happy ending gitu, biasa. Tapi bayangin waktu ngalami, saya nggak ngomong loh. Saya nggak pinjam uang loh. Dan waktu saya ngomong sama keneknya, mas saya belum bayar, itu saya juga uangnya kurang loh. Kalau urusan Tuhan bayarin lewat orang itu kan caranya Tuhan. Ya. Nah disitulah saya belajar bahwa kita harus memiliki rasa aman, rasa tenang itu bukan karena apapun yang ada di sekitar kita. Ya boleh kita punya fasilitas, tapi jangan bergantung kepada semuanya itu. Rasa aman, rasa tenang kita yang nomor satu hanya kepada Tuhan kita. Katakan amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat tanganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Orang yang berserah penuh punya ciri. Dia tidak menuntut apapun. Kita harus belajar sampai ke level ini, saudara. Tidak menuntut apapun,
terutama dari Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, pada Daniel pasal yang ketiga ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan telah menaruh dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Rahasia, mereka tetap punya ketaatan di tengah ancaman. Karena mereka menjadikan hal ini, yaitu memuliakan Allah, sebagai tujuan utama. Banyak pejabat penting hadir pada saat itu. Ya, Anda lihat, wakil raja, penguasa, bupati, menteri, ya. Kurang detail apakah lurah, camat, RT, RW hadir juga, nggak tahu itu ya, tapi yang ditulis cuma itu. Mereka hadir, mereka lihat. Waktu diikat, waktu mereka dilempar, waktu orang-orang yang lempar itu bahkan mati, dan mereka melihat bahwa tubuh-tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mempan oleh api itu. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun, bau sangit itu tidak ada. Allah menyatakan kuasanya dan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Pesan apa yang kita tangkap dari hal ini? Karena tujuan utama mereka bukan sekedar diselamatkan. Tadi ya, saya sudah singgung ya, perhatikan ini baik-baik. Tapi agar Allah yang hidup, Allah yang mereka sembah, Allah itu boleh dimuliakan. Saudara menjadi murid yang menyelesaikan amanat agung, kita harus selalu ingatkan bahwa memuliakan Allah itu harus menjadi tujuan hidupku. Ya. Bulan Januari yang lalu, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya ketika ketemu orang dan saya memberitakan Injil, ya. Sekarang itu kalau saya nginjili orang, saya catat namanya supaya saya juga bisa doakan dia. Ya. Dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 29 Januari. 6 sampai 29 itu berapa hari? 23 hari, ada 18 orang yang sudah saya injili. Dan dari semuanya itu ada 3 orang yang didoakan lahir baru. Kami diskusi, kami ngobrol, sampai Ibu Gembala bilang, wah Pi, nanti Papi rumahnya bagus loh di sorga. Ya sama-sama lah. Enggak kan Papi nginjili terus. Saben ketemu orang nginjili. Pulang dari Magelang, lapar yuk makan. Sebelum masuk Wonosobo ada bakso rusuk, ini viral di TikTok, bakso iga. Ayo pulang, pas mau pulang yang jualin nama mbak kasirnya. Saya nggak tahan untuk tidak cerita. Akhirnya saya cerita kepada mereka. Ya, ada bakul degan langganan saya sama keluarga. Sering makan di situ. Tapi kalau makan selalu di mobil. Tapi hari itu nggak tahu gimana saya parkir mobil. Memang parkir mobilnya agak susah, jalannya sempit pas letter S kalau mau masuk rumah saya itu. Pas pakai mobil kecil, pakai yang Picanto, saya bisa parkir mepet dan mau diantar ke mobil, saya turun mas. Saya doa selalu. Jadi kalau mau nginjili orang, kita doanya gini, Tuhan, aku minta waktu. Dan segala pekerjaan si jahat yang berusaha menghalangi pemberitaan firman, roh antikristus, roh agamawi, ya, diikat, dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus dan tidak bekerja. Supaya jalan itu dibukakan. Saya nginjili dia. Lalu yang terakhir saya bilang, lah kalau kamu posisi dalam lumpur, mau tenggelam,
Ada orang yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkan kamu. Kamu mau terima nggak tangan itu? Ya mau, Pak. Nah sekarang, kamu mau nggak terima penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk nebus dosa kamu? Supaya kamu nggak masuk neraka. Ya maulah, Pak. Mau didoakan? Ya maulah, Pak. Saudara, di luar bayangan kita. Kadang-kadang kita ketemu orang, kita berpikir nanti mbok mereka takut. Maksudnya nanti mbok mereka marah. Ya, nanti mbok mereka nggak suka sama kita. Enggak. Itu tipu muslihat iblis yang membuat kita tidak berani melangkah. Ya. Sekarang kemanapun ya, ada kesempatan, bahkan tetangga sebelah rumah, saya cukup dekat tapi selama ini by phone ya, karena jarang ketemu, tapi hubungan baik. Kemarin dia nelpon ke saya itu urusan nanya sertifikat rumah. Tapi Tuhan kasih dorongan. Saya kalau sinyalnya udah nyala itu, waduh, mesti gitu kan, mesti kayak ada orang iso santai gitu ya, mesti kayak gitu kan. Saya mulai masuk pakai telepon. Begitu selesai, ya Pak, Tuhan berkati, 1 jam 12 menit lewat telepon saya injili dia. Ya, orang yang taat dengan agamanya. Saya tidak takut. Karena saya tahu Tuhan kasih keberanian. Ini tahun amanat aku. Memuliakan Tuhan harus menjadi tujuan kehidupan kita. Ya. Kemarin habis nganterin Ibu Gembala ke Wujil, saya pulang ke Semarang, sebelum pulang ke rumah. Oh, kesel ya. Aduh. Pijit nyari tempat pijit. Saya ingat di Jogja, saya punya langganan jemari. Banyak tak jemari? Saya di Semarang pernah di Depok, tapi pengen nyoba jemari enak gak? Dan begitu ingat jemari, saya ingat nanti saya dipijit, saya hanya berdua dengan dia. Kesempatan. 1,5 jam dia gak bisa lari kemana-mana, saudaraku ya. Sambil dipijit. Apa mungkin saya kemarin sininya ditekan kekerasan juga bisa kali ya. Mungkin pas diinjili dia gemes gitu. Tapi enggak apa-apalah, yang penting nama Tuhan diberitakan. Tapi kemarin tak tanya, nanti kalau mati maunya kemana Mas? Ya ke surga Pak. Pertanyaan saya jawab ya, yakin gak masuk surga? Enggak lah Pak, gak yakin gitu kan. Anda kalau tanya orang pasti jawabnya kayak gitu. Kenapa gak yakin? Lah gimana ya Pak, wong saya jam-jam sholat aja banyak yang bolong-bolong. Aku kalah. Ya, saya beritakan Injil ke dia. Ya, beli serabi, saya gak mau pulang dengan tangan hampa. Injil. Ya. Mau kemana? Sorga. Yakin gak Pak? Ya gak yakin sih. Caranya gimana? Ya dengan perbuatan baik. Mereka selalu kayak gitu kan? Perbuatan baik. Bisa gak 1 hari aja gak buat salah? Ya gak bisa. Tapi ya pelan-pelan nanti bisa. Yakin gak maksudnya? Ya gak yakin. Lagi puter-puter kayak gitu kan? Tapi beritakan nama Yesus bahwa ada satu pengharapan yang di dalamnya ada kepastian, ya, ada kepastian. Habis dari pijit, mau pulang, lapar, makan dulu. Yang kita biasa makan di Kartini, ada goreng nila apa-apa, oke. Seberangnya, kok menarik ya, ada warung makan masakan Jawa, ada mangut, ada lodeh, lah ini saya senang berhenti. Biasa setiap kali duduk dorongan itu muncul lagi, mulai kayak gitu, jadi kemana-mana. Dan saya mulai doa Tuhan, minta waktu, dan semuanya sudah diikat-ikat. Dan selesai makan, bener, sepanjang saya makan sampai saya selesai makan itu nggak ada orang datang. Ya, 2 orang suami istri, orang Semarang, cocok ngomong sama saya. Dan mereka juga dengar berita Injil. Ya. Jadi mari kita juga bergerak di tahun amanat agung ini. Ya. Tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ayo latih. Kita harus latih mental kita juga. Kita ini harus punya mental pemenang. Amin. Next. Bukan mental pecundang atau mental korban, ya. Do not live with a victim's mentality, mentalitas korban, mentalitas pecundang.
but live with a victor's mentality, ya. Mentalitas seorang pemenang. Lihat, victims mentality, mentalitas korban, selalu merasa tidak berdaya, selalu menyalahkan situasi atau orang lain, dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebaliknya, mental pemenang mengambil tanggung jawab, bangkit dari kegagalan, dan fokus pada solusi. Ya, sekali lagi, slide terakhir, tujuan hidup utama kita adalah, baca sama-sama, sekali lagi, tujuan utama hidup kita, 2, 3, tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bilang kanan kiri, 2, 3 orang. Tujuan utama hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Kesaksian hidup kita. Ya, itu kesaksian itu powerful, saudara. Nama Tuhan dikenal dan dibesarkan. Ya. Lalu yang kedua, lewat hidup kita yang menjadi saluran kasih dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dan hidup memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ayo belajar jadi saluran kasih, saluran berkat. Baik di lingkungan saudara seiman atau di luar. Saya kadang kalau turun parkir mau makan di satu tempat, kalau saya di Wonosobo kan udah paham apal tukang parkir ya. Dan saya selalu membangun persahabatan dengan mereka. Mas, sudah makan belum? Ya, makan sekalian. Oh sudah Pak, terima kasih. Tapi saya tahu dia itu belum makan. Waktu itu lalu di depan EDS itu, Mas Wiranto, sampai hafal namanya, dia sudah saya doakan dan dia sudah terima pemberitaan Injil. Nggak mau diajak masuk, tapi saya pesan tukang baksonya, anterin ke dia. Dia sampai terima kasih. Bangun. Persahabatan itu seperti itu. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Orang lihat kita itu bukan orang yang pelit. Ya. Kemarin kami ke sini singgah di tempat bakso. Tukang parkirnya ini kok baik banget ya. Mayungi satu-satu ya kemarin ya. Saya kasih lebih. Pak, ini kembaliannya enggak usah. Makasih ya Mas. Andi ya? Oh itu kakak saya. Oh salah, mirip soalnya gitu. Nah suatu saat dia juga akan dengar berita Injil. Ya. Tapi kalau dia enggak melihat kesaksian yang baik dari hidup kita, mereka enggak akan membuka hati dan enggak akan dengar, saudaraku. Dan yang ketiga, lewat hidup kita yang memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Slide terakhir masih ada? Ya, 3 hal yang hari ini kita pelajari. Apa? Yang pertama, keberanian menolak kompromi dengan dosa. Yang kedua, mengenal Allah, dan yang ketiga, memuliakan Allah sebagai tujuan utama. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.